tulis di enggak, belum masuk ini. Suaranya jelas. Baik. 6. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, malam hari ini kita akan membahas persiapan seputar perkuliahan. Nah, apa ya? Kita dari Tim Sofa Indonesia bisanya malam hari ya, karena kalau pagi ataupun siang gitu kan kita masih fokus di aktivitas offline gitu ya. Sebagian ada yang jadi pengajar, sebagian lagi ada yang mungkin punya aktivitas yang lain. Nah, jadi kita bimbingannya itu biasanya malam. Dan tenang saja, insya Allah untuk bimbingannya kita ada rekamannya nanti ya. Jadi yang nanti tidak bisa hadir malam hari ini, ya nanti silahkan bisa disimak rekamannya ya. Nanti bisa disimak rekamannya. Nah, baik, pertama kita akan bahas teknis perkuliahan ya. Dan ini ada 2 fakultas, yaitu Kusa dan Malik ya kan. Nah, ada Kusa dan Malik. Nah, sambil saya persiapan dulu ya share screen-nya. Saya harap kepada antum dan teman semuanya ini bersungguh-sungguh ya di dalam perkuliahan. Nah, ikhlaskan niat ya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sampai kemudian futur ya. Karena biasanya futur sih, tapi kalau bisa tetap dipacu semangatnya ya, kalau bisa tetap dipacu semangatnya. Karena pasti akan ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi ketika mulai perkuliahan nanti. Baik, bentar lagi ya. Nah, ya, selamat juga buat antum ya yang sudah keterima semuanya. Alhamdulillah, tidak semua orang bisa keterima. Ya, anak sendiri itu daftar Malik gak boleh keterima loh. Nah, mungkin takdirnya apa namanya untuk bisa fokus di Kusa, sementara untuk di Kusa dulu. Nah, ya anak berusaha daftar Malik ya. Padahal kalau anak ngarahin orang daftar, yang anak arahkan itu keterima. Yang anak arahkan itu banyak yang keterima. Nah, tapi ketika anak daftar itu uh, jarang waktunya. Nah, Allah alam ya. Nah, baik, jadwal mana jadwal Malik nih? Nah, ini dia. Baik, kita bahas dari yang sederhana dulu, yang pusat ya, karena Malik ini nanti ada sedikit berlipat ya. Nah, whiteboard? Kenapa nih pakai whiteboard? Nah, baik. Suaranya kecil. Sekarang gimana? Halo, tes. Halo, sekarang gimana suaranya? Masih kecil nggak? Ini mumpung belum masuk ke penjelasan. Gimana suaranya? Halo? Jelas? Coba ditulis di chat ya, Asatidz, Ikhwan dan Akhwat. Apakah suara Anda jelas? Jelas. Oh, baik. Suaranya kecil. Yang mana yang kecil nih? Nah, Anda sudah berusaha teriak-teriak juga ini. Nah, baik. Kita bahas dari yang Kusa dulu. Nah, ya, nanti Alex kala ini karena Kusa ini lebih simpel. Baik, Kusa ya, sebagaimana kita sudah sering sosialisasi dari awal sebelum mulai pendaftaran, terus pendaftaran, kemudian pasca pendaftaran kemarin ya, meskipun qadarullah ya channelnya ini bermasalah, videonya jadi belum
apa namanya, bisa disimak lagi yang bimbingan pasca pendaftaran. Nah, kusa ini terdiri dari 4 firqah, ya. Dan firqah itu artinya tahun, ya. Ini buat yang masih awam-awam, ya, belum tahu apa itu firqah. Firqah itu tahun, ya. Di sini kan ada judul, ya, manhaj, ya, Kuliatul Ulum Syar'iyyah wal Arabiyah, ya. Susunan atau list, ya, muqarrar yang akan dipelajari, ya, atau matkul yang akan dipelajari di kusa. Kemudian di bawahnya ada al-firqatul ula. Nah, al-firqatul ula maksudnya tahun pertama. Berarti untuk siapa? Untuk mahasiswa baru tahun pertama. Kalau firqah tsaniyah tahun kedua. Firqah tsalisah tahun ketiga. Firqah rabi'ah tahun keempat. Kan kusa kuliahnya 4 tahun. Kusa kuliahnya 4 tahun. Nah, di sini kita lihat, ya, daftarnya. Ini anak harap semuanya bisa memahami cara membaca tabelnya, ya. Di sini ada muqarrar. Muqarrar ini anggap saja matkulnya. Matkulnya yang akan dipelajari selama 1 tahun itu ada akidah, tajwid, tafsir, fikih, hadis, bahasa Arab, usul fikih, sama mustalah hadis. Ya, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata kuliah, ya, yang akan antum dan antuna semua pelajari selama 1 tahun. Nah, kemudian di sini ada Alkitab Al-Muqarrar. Apa itu Alkitab Al-Muqarrar? Maksudnya adalah kitab yang dijadikan rujukan materi. Ya, kitab yang dijadikan rujukan materi. Di sini ditulis Syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Ya. Syarah Al-Bidayah fil Aqidah. Tapi kita tahu, ya, Syarah Al-Bidayah fil Aqidah itu ada banyak. Ada yang dari Syekh Khalid, ya, ada Al-Kalimatus Sadidah, ada juga apa namanya, Hidayatul Rasyidah, itu juga dari Syekh Khalid, ada 2. Kemudian dari Syekh Aiman Musa, ada yang ithaf. Ya, ini saya punya yang ithaf. Ya, saya kepengen beli yang apa namanya, Kalimat Sadidah, belum kesampaian. Ini adanya yang ithaf. Ithaf dari Ukul Rasyidah. Nah, ini yang dari Syekh Aiman Musa. Nah, saya punya yang ini, ya, karena dan ini soalnya berharokat. Lebih mudah dipelajari, ya, jadi nggak pusing lagi mikirin nahunya karena saya ini masih pemula, ya. Itu full berharokat, ya, jadi mudah. Makanya yang saya taruh di PDF atau di mana, di Google Drive itu hanya 1 muqarrar saja yang ithaf. Nah, kalau ketentuan dari kampusnya bagaimana, Ustaz? Apakah kita harus pakai yang ithaf itu, ithaf dari Al-Qur'an Rasyidah, atau syarahnya Syekh Khalid, Kalimat Sadidah, atau Hidayatul Rasyidah? Maka jawabannya, kampus tidak pernah mematenkan syarah khusus atau syarah tertentu. Jadi bebas. Antum mau pakai syarahnya siapa, bebas. Ya. Jadi tidak dikhususkan pakai syarahnya saya ini, tidak. Ya. Ini untuk yang apa namanya, matkul akidah ini. Ya, tidak dikhususkan. Dan juga matkul-matkul yang lain juga sama. Ya, tidak dikhususkan. Makanya ketika Ana bagikan di grup atau di channel, ya, di grup, ya, grup Telegram dan grup WhatsApp, itu Ana bagikan link-link penting yang harus diikuti oleh mahasiswa Kusa Firqah Ula. Di situ Ana bagikan link muqarrar Kusa Firqah Ula. Nah, di drive di situ sudah Ana taruh. Nah, di situ ada muqarrarnya, Ana hanya kasih 1, ya, ithaf saja. Nah, biar antum fokus, ya sudahlah ambil ini saja, gitu kan, karena itu yang mudah. Nah, meskipun kalau antum pakai kitab yang lain juga boleh, karena yang dibahas itu matan Al-Bidayah fil Aqidah. Kalau syarahnya itu tidak ada kekhususan harus pakai syarah siapa. Jelas, ya. Kemudian di sini ada muddatut dirasah. Muddatut dirasah itu lama belajarnya. Di sini ada faslan. Faslan itu 2 semester. Jadi selama 2 semester antum dan antuna akan belajar
Syarah Al-Bidayah fil Aqidah atau matan Al-Bidayah fil Aqidah selama 2 semester. Jadi khatam. Kitab tersebut khatam. Ya. Al-Bidayah fil Aqidah selama 2 semester insya Allah khatam. Nah, yang mensyarah itu penulis matannya sendiri, yaitu Dr. Wahid Bali. Ya, ini beliau yang menuliskan matannya dan beliau sendiri yang mensyarahnya. Nah, kemudian dibagikannya audionya hari Ahad. Ya, ini harinya hari Ahad. Ya, jadi satu hari itu berarti di sini kita lihat ada 2 materi, ya. Tajwid sama akidah. Tajwid juga sama. Tajwid itu pakai matan Al-Bidayah tuh fi tajwid, ya. Tapi tidak ada syarahnya ini. Ana belum nemu nih. Syarah kitab atau syarah matan Al-Bidayah fi tajwid itu tidak ada. Ya. Allahu alam, kalau ada sekarang alhamdulillah. Tapi ana belum nemu. Nah, tapi syekhnya merekomendasikan untuk rujukan itu ke kitab ini, Ghayatul Murid. Tapi ini bukan syarah dari kitab atau dari matan Al-Bidayah fi Tajwid. Ya. Tapi Syekh Zakaria itu ya dosen yang menjelaskan matkul tajwid di tahun-tahun sebelumnya itu menyarankan kitab ini sebagai sumber rujukan. Nah, tambahannya itu ya. Kemudian di sini diganti ya. Dulunya itu Syekh Zakaria bin Yahya ya yang mensyarah dan sekarang Syekh Mustafa ya. Syekh Mustafa apa nih? Basroti ya. Allahu alam ya. Ini dosen baru jadi saya sendiri kurang bisa membacanya. Nanti ketika muncul audionya kita tahu cara bacanya itu bagaimana. Karena di awal audio itu akan disebutkan ya, akan dibacakan nama dosennya. Nah, ini fase awal, berarti hanya ada di semester 1. Ya, semester 2-nya tidak ada. Ya, hanya ada di semester 1 saja. Ya, kalau dulu 2 semester tajwid tuh di angkatan sebelumnya. Nah, angkatan yang sekarang tajwid itu hanya semester pertama saja di pusat. Kemudian untuk matkul tafsir ini pakai kitab Aujazul Kalam fi Tafsir Kalamil Manan. Ya, ini yang mensyarah penulisnya sendiri yaitu Syekh Nur Sya'lan. Nah, beliau ini yang kemarin hadir di wisuda Safa University tahun 2023 di Cianjur. Ya, Darullah. Yang Darullah apa namanya? YouTube-nya ini belum bisa kembali, tapi ada dokumentasi. Ada dokumentasi foto ya. Anda bisa lihat nanti, insya Allah kalau ada waktu. Itu Syekh Nur Sya'lan itu yang memberikan ijazah kepada serah terima ijazah kepada wisudawan KUSA. Nah, dan juga Malik dan juga ASI ya, Syifal Qulub. Nah, karena di sini hanya disebutkan Aujazul Kalam fi Tafsir Kalamil Manan, ini untuk tafsir, dan ini di semester 2 ya. Ini hanya di semester 2. Nah, semester satunya berarti tidak ada. Nah, di sini ya kita tahu bahwasanya mungkin ada sebagian yang belum tahu ya. Aujazul Kalam ini ada dua kitab ya. Yang pertama Juz Amma ya, yang kedua Juz Tabarok. Ya, Aujazul Kalam fi Tafsir Kalamil Mannan ini ada yang tafsir Juz Amma, ada yang Juz Tabarok. Nah, Ana sudah berikan di drive itu dua-duanya. Karena Ana nggak tahu ini, di sini tidak ada rinciannya. Apakah yang dipelajari itu Juz Amma atau Juz Tabarok. Nah, seperti itu. Kalau Juz Amma ya seperti ini Juz Amma ya. Kitabnya yang apa namanya yang Juz Amma ya, ngeblur apa enggak ya kalau di kamera, ngeblur ya. Nah, kita coba matikan dulu blurnya ya. Nah, ini kalau yang apa namanya Aujazul Kalam fi Tafsir Kalamil Manan, tapi Juz Amma. Ada juga yang Juz Tabarok, ada juga Juz Tabarok, tapi anak tidak punya kitab Juz Tabarok, tapi BEM ada kitabnya ya. Jadi kalau misalnya mau pesen yang Juz Tabarok ada. Kemudian yang fikihnya ini yang membahas adalah Dr. Abu Bakar Al-Hambali. Ya, ini baru juga ya, sebelumnya belum pernah Anda dapati beliau. Ya, sekarang beliau mengajar di Firqah Ula. Kemudian yang dibahas adalah
Al-Bidayah atau Bidayatul Mutafaqih. Ya, Bidayatul Mutafaqih. Nah, kemudian untuk Bidayatul Mutafaqih, syarahnya itu juga ada banyak. Ada tausik. Ya. Tausik itu yang seperti ini. Ini tausik. Tausik li Bidayatul Mutafaqih. Ini 2 jilid dari Syekh Khalid. Ada juga yang syarah mukhtasar li Bidayatul Mutafaqih. Itu hanya 1 jilid. Itu punya Syekh Khalid juga. Tapi itu jarang sekali kitabnya, susah didapat. Kemudian ada juga yang Raudatul Mutanazih. Ini punya Syekh Aiman Musa. Ya, kayak gini. Ini juga membahas kitab Bidayatul Mutafaqih sama Raudatul Mutanazih. Ya. Jadi kalau syarahnya itu tidak ditentukan yang mana, tapi yang dibahas itu matannya. Yang dibahas itu matannya. Kemudian bahasa Arabnya atau hadis ya. Hadis mengambil dari Jami'ul Thimar Syarah Shahihil Adhkar. Ini juga baru. Sebelumnya belum pernah dipelajari, sekarang dipelajari. Ya. Kalau dulu pakainya Umdatul Ahkam. Dulu pakainya Umdatul Ahkam. Tapi mungkin karena terlalu berat, ya kalau antum tahu itu banyak sekali yang remedi kalau Umdatul Ahkam. Terutama di semester 2. Pasti banyak yang rosip-rosip. Banyak. Nah, mungkin karena itu juga ya, Allahu alam, bisa jadi itu ya mungkin ya. Pertimbangannya akhirnya diganti mukorornya, diganti Jami'ul Thimar Syarah Shahihil Adhkar ya. Dan ini hanya semester awal saja ya. Syarahnya oleh nanti dosennya adalah Syekh Ibrahim Zakaria. Nah, dibagikan setelah dari Selasa. Kemudian bahasa Arabnya Al-Mukhtasar fi Nahwi ya, fi Nahwi. Ini 2 semester. Yang mensyarah penulis kitabnya sendiri, Dr. Khalid Al-Juhani. Ini bagus, kitabnya saya rekomendasikan ya. Kalau misalnya antum bisa mukti, ini bagus. Kalau bisa diajarkan. Ya, nah, ini syarah Al-Mukhtasaru fi Nahwi ya. Nah, kenapa saya rekomendasikan kitab ini? Karena di kitab ini tuh banyak ininya, contohnya itu banyak. Jadi kalau misal kita nggak paham satu contoh, banyak contoh yang lain. Kemudian ada tabel-tabelnya, pengelompokannya. Setelah materi ada tabelnya, itu kan jadi mudah. Kemudian ada tadribat, ada latihan-latihannya. Udah cocok banget kalau memang jadi apa namanya modul-modul di pesantren itu juga bisa sebenarnya. Nah, al-mukhtasar fi nahwi. Nah, kalau bisa dimungkinkan itu bagus sekali. Nah, kemudian al-bidayah atau fil usul ini apa namanya usul fikih dipelajari 2 semester, semester 1 sama semester 2 ya. Yang mensyarah Syekh Aiman Musa. Ya, beliau ini Masya Allah ya. Kalau menjelaskan itu pelan, tertata, ya. Nanti antum akan insya Allah akan apa namanya memahami karakteristik masing-masing dari penjelasan. Ya, karena beliau itu dari suaranya itu terlihat sangat sepuh ya. Antum nanti mendengarkan audionya itu sudah terasa ini kisaran usianya mungkin berapa itu pasti bisa menebak. Nah, karena suaranya itu sudah seperti sepuh, kemudian beliau menjelaskan pelan, ya, perlahan sampai benar-benar bisa dipahami oleh mahasiswa. Nah, saya Aiman Musa. Kemudian untuk kitabnya, kitabnya ini tidak ada ini ada syarah Al-Bidayah fi Ushul Fiqh itu. Nah, untuk Al-Bidayah fi Ushul Fiqh ini ada 2 kitab sebenarnya. Ada Ghayatul Ma'mun sama Al-Kifayah. Tapi saya tidak punya Ghayatul Ma'mun, jadi saya tidak tahu bahasanya bagaimana, rincinya, ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, saya sendiri tidak tahu. Ya, tapi yang saya punya yang Al-Kifayah. Ya, Al-Kifayah. Nah, dan Al-Kifayah ini apa namanya bagus. Kenapa? Karena banyak contoh-contohnya. Jadi kalau antum nanti dalam satu kaidah usul fikih misalnya tidak paham, nanti satu contoh tidak paham itu masih ada contoh-contoh yang lain yang insya Allah lebih mudah dipahami. Nah itu apa namanya dalam kitab Al-Kifayah itu Syekh Khalid Al-Juhani juga yang menulis. Nah
Kemudian syarah Al-Bidayah fi Mustalahil Hadis. Ini juga matan ya, sebenarnya matan. Kemudian dibahasnya di semester 2. Ini baru juga Syekh Ahmad Yusuf. Ya, kalau dulu itu yang mensyarah itu penulisnya, ya, yaitu Syekh Muhammad Toha. Tapi beliau itu sudah meninggal, rahimahullah. Dan kitabnya itu Asyarhun Nafis. Ini kitabnya Syekh Muhammad Toha, Al-Bidayah fi Mustalahil Hadis ya. Syarah untuk Al-Bidayah fi Mustalahil Hadis. Nah, seperti ini. Nah, ringkas, kecil, kemudian insya Allah bahasanya juga mudah. Ya, yang penting bisa dipelajari berulang-ulang. Nah, beberapa dosen yang berganti itu nanti tentunya tafsirnya ganti, tafsirnya berubah kemungkinan besar ya, karena apa namanya dosennya kan ganti, ya kan dosennya ganti otomatis tafsirnya ganti. Nah, modul ya untuk modul pusat saya berikan tanda ya. Yang ini berarti kan tetap ya. Modul kursa ini yang ini kan tetap ya. Kemudian yang ini juga tetap ya. Yang ini baru. Nah, ini juga tetap, ini tetap ya. Ini tetap, ini tetap ya. Nah, yang baru modulnya itu yang Aujazul Kalam sama apa namanya? Aujazul Kalam sama Janil Kumar. Ini baru modulnya atau mukorornya ini baru. Kemudian yang tafsirnya berubah itu ya berarti yang dosennya itu berubah dari tahun sebelumnya. Nah, berarti yang ini ya. Ini kan baru. Jangan pakai merah ya, karena warna dosennya merah. Pakai hijau. Nah, ini tafsirnya ini baru. Jadi kemungkinan belum ada. Ya, jadi nanti sementara ya bersabar menyimak audio saja dulu ya. Sama ini ya. Kemudian ini juga ya. Kemudian ini, kemudian ini ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, 5 makul yang tafriknya itu kemungkinan berubah dan belum ada. Karena belum ada Ustaz. Ya, karena tafrik itu tidak datang resmi dari Jamiah. Tafrik itu bentuk juhud mahasiswa Safa University. Ya. Tafrik yang sekarang ada itu hasil jeripayah dari Ustadz Fahad ya. Beliau itu yang mengedit ya. Kalau yang membuat mufariknya jadi audio ke teks tanpa diedit itu kalau tidak salah Tolibat ya. Jadi memang akhwat ini biasanya cenderung rajin-rajin ya, kalau alam. Kemudian yang mengedit kemudian menjadikan satu file disusun sampai rapi, kemudian di blok-blok dikasih nomor halaman segala macam, di editing. Tapi itu Ustadz Fahad, ya, Ustadz Fahad bin Abdul Aziz. Beliau sudah lulus sepertinya ya. Nah, yaitu beliau yang mengedit yang apa namanya hasil wakafnya beliau yang pertama-tama itu. Nah, kalau yang baru-baru ini berarti belum ada. Nah, jadi kita harus sabar dulu ya sambil menunggu semoga nanti bisa ada juhud lagi hasil dari mahasiswa Safa University yang lain. Nah, atau mungkin nanti ya kalau dari ini ada ya tidak antum mungkin ada yang bisa membuat tafrik. Tapi kalau bisa itu kecocokannya yang pas ya. Karena kadang yang namanya syara itu kalau misal tafrik itu enggak pas itu bahaya juga. Ya, apalagi kalau akidah ya. Ya, kaidah ini alhamdulillah tetap ya. Berarti misal tajwid misalnya ya itu kan kalau bisa yang pas. Ya pas ya. Mungkin ada yang punya ya apa namanya? Ketahuan seputar ya sekarang kan banyak AI ya. Audio ke teks, ya. Audio ke teks. Tapi Arab. Tapi Arab. Nah itu siapa tahu ada yang bisa tafadhol ya, nanti bisa dieksekusi. Nah, sehingga bisa jadi wakaf, kemudian bisa jadi bermanfaat seumur hidup jadi pahala jariah. Nah, masya Allah. Baik, kemudian ini sudah ya, saya anggap selesai ya. Dan antum kuliahnya berarti 4 hari saja. Ya. Setiap Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ini pusat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu saja. Nah, dan ya, ini tidak ada absen. Tidak ada
absen, hanya rekaman saja. Jadi boleh disimaknya itu eh, kalau bisa jangan ditunda ya, kalau bisa jangan ditunda. Jadi setiap hari ini di-share materi ya hari itu nyimak, ya hari itu nyimak, hari itu nyimak. Misal dua materi ya, apa nih, akidah sama tajwid misalnya, ya sudah sisihkan dalam satu hari itu 2 jam buat belajar, buat nyimak materi misalnya. 1 jam pertama untuk nyimak materi akidah, 1 jam kedua buat nyimak materi tajwid misalnya. Nggak harus langsung, boleh dipisah ya. 1 jam sore, di 1 jam lagi malam misalnya, atau 1 jam setelah subuh, 1 jam sebelum apa namanya tengah malam misalnya, nggak apa-apa. Yang penting materi itu kesimak dan jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk, kemudian di akhir semester mau ujian baru belajar, nanti repot ya, nanti repot keteteran, ngos-ngosan nanti belajarnya. Nah, nanti hasilnya jadi tidak maksimal. Baik, itu untuk firqatul ula ya. Nah, untuk firqah saniyah dan seterusnya, insya Allah sudah pernah dibahas dulu berulang kali ya. Materinya tentunya lebih banyak ya, materinya lebih banyak, Anda bisa lihat sendiri banyak sekali materinya. Kemudian dosennya juga bermacam-macam ya. Bahkan dalam matkul akidah ini dibahas ada berapa kitab ya? Satu, satu, ya, dua, tiga, empat, lima, ya. Ada 5 kitab dibahas dalam 2 semester, ya. Seperti itu. Jadi memang kalau di firqah atasnya itu pasti akan lebih berat lagi. Firqah 2, apalagi firqah 3, ya ini masya Allah sekali. Nah, antum bisa lihat sendiri, ya jadwalnya sangat padat, kemudian materinya sangat banyak, ya bisa dapat nilai 50 sudah alhamdulillah. Ya kalau di firqah 3 itu bisa dapat nilai 50 itu sudah alhamdulillah. Nah, kemudian di firqah Rabi'ah ini beberapa materi itu sudah banyak yang mencicipi bahwasanya ini sangat berat ya. Nah, baik. Untuk firqah 2, firqah 3 dan firqah 4 ini Ana rasa tidak perlu dijelaskan berulang-ulang karena sebelumnya sudah sering sekali Ana ulang-ulang gitu ya. Nah, intinya nanti di firqah 2 ke atas, firqah 2, firqah 3, firqah 4 itu nanti poin pentingnya adalah kita akan diperintahkan untuk memilih madhab. Ya, jadi fikihnya itu ada fikih madhab. Ya, kalau ini kan kita belum mengambil madhab. Ya, fikihnya pakai bidayatul mutafaqih. Ya, tapi kalau di firqah 2 itu belajar fikihnya sesuai madhab masing-masing. Ya, misal ada yang ambil madhab maliki, maka nanti kitabnya sendiri. Ya, apa namanya syarah kitab Fi Alil Madinah Al-Kafi ya. Kuduri ini kalau tidak salah ini ya fikihnya Abu Hanifah. Nah, kalau misal ngambilnya Syafi'i berarti nanti matan Abi Suja. Gitu ya. Kalau misal Hambali berarti syarah dari Talib. Nah, seperti itu. Dan dosanya sendiri-sendiri. Ya, dosanya itu beda-beda untuk setiap fikih mazhab seperti itu. Nah, kemudian untuk mendaftarkan fikih mazhab itu nanti juga ada prosesnya. Nanti ketika ujian ya, tapi itu nanti ya. Nah, ini saya tandih sekali lagi, mahasiswa Sofa University, mahasiswa baru, Firqa Ula, baik USA ataupun Malik itu nanti saat ujian itu memang akan diarahkan ke website. Tapi sekarang itu belum. Sekarang belum masanya ke website. Sekarang belajar di Telegram dulu. Ya, sekarang belajar di Telegram dulu. Nah, kan belum ada instruksi dari kampus untuk mahasiswa baru login di website, kan belum ada. Seperti itu. Ini kusa. Ya, baik, saya sambung dulu ke Malik. Setelah itu Malik selesai, kita buka tanya jawab. Ya, agar tidak terlalu malam. Takutnya ada yang di Indonesia bagian timur juga. Nah, Malik ini lebih greget daripada kusa. Nah, dan Ana sendiri sudah berusaha untuk apa namanya terima di Malik, belum keterima-terima nih. Nah, saya ucapkan selamat kepada antum yang sudah keterima. Ya. Saya ngajarin orang daftar keterima. Saya daftar sendiri belum keterima ya. Mungkin Allah ingin
ingin mengartikan saya fokus di kusa dulu, ya, fokus di kusa dulu. Nah, di sini di Malik ini sudah ada jadwalnya, ya, jadwal muhadharah Ma'hadil Aimah, ya, jadwal pembelajaran Fakultas Malik, ya, Ma'hadil Aimah. Fasal dirasi al-awwal, ya, semester 1. Ya, jadi di Malik itu nanti ada 3 semester, ya, 1 tahun 3 semester. 1 tahun 3 semester. Kalau kusa 1 tahun 2 semester. 1 tahun ujiannya berapa kali? 2 kali. Tapi kalau Malik 1 tahun ujiannya berapa kali? 3 kali. Ya, jadi Malik itu lebih greget, lebih berat. Nah, kemudian fasal dirasi awal itu 3 bulan. Ya, 1 semesternya di sini 3 bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini untuk yang semester pertama. Nah, di sini ada jadwal perkuliahannya. Kita perhatikan yang warnanya hijau ini firqah 2 atau tahun kedua, ya. Yang biru ini firqah ula atau tahun pertama, mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru, ya. Jadi antum dan antuna yang daftar di Fakultas Malik fokus saja ke yang warna biru ini, ya. Yang warna hijau ini abaikan saja karena ini untuk kakak kelas antum. Nah, di sini kita lihat fokusnya ke ini, ya, yang warna biru. Ya. Pertama, kuliahnya hari Senin, Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, Syekh Utsaimin, ya. Dosennya Syekh Nasa'atil Qodum. Nah, jamnya jam berapa? Minal asyirah ilal hadiyah asyrata masaan. Dari jam 10 sampai jam 11 sore. Kalau di kita lebih awal 4 jam, berarti 10 ditambah 4, berarti jam berapa? Jam 2 pagi. Berarti bukan hari Senin lagi masuknya, ya. Hari Selasa tapi jam 2 pagi. Kan kalau sudah lewat jam 12 itu sudah ganti hari. Setuju nggak? Biasanya yang sering beli tiket kereta, insya Allah paham, ya. Kalau sudah lewat jam 12 itu kan sudah ganti hari, kan? Nah, jadi di sini tertulisnya Senin, ya, tapi di kitanya berarti Selasa pagi jam 2. Jam 2 start sampai jam 3 itu kuliah Malik, ya. Jam 2 sampai jam 3. Nah, itu live lewat Telegram. Linknya sudah Anda bagikan. Nanti Anda bagikan ulang nggak apa-apa grup, ya. Link live-nya itu di mana? Nah, ketika live itu nanti akan dibagikan presensi atau kehadiran. Misal 10 menit pertama live. Kemudian di 10 menit pertama itu nanti akan ada muncul link presensi Google Form. Nah, itu segera diisi. Karena begitu live-nya selesai, itu linknya akan langsung dihapus. Linknya akan langsung dihapus. Jadi sudah tidak ada lagi di channel, cari-cari sudah nggak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian link absen itu juga nanti tidak boleh dibagikan kemanapun. Di copy dari Telegram ke WhatsApp misalnya, atau dari channel di forward ke grup, ya. Dari channel di forward kemana, di copy dikasih ke temannya misalnya, itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Karena yang boleh absen itu hanya mahasiswa yang ikut live. Yang tidak ikut live, tidak hadir, maka tidak berhak untuk mengisi presensi. Ini ketentuan dari kampusnya. Ya. Ustadz, kalau misal kita nggak absen itu bagaimana? Nggak ngisi absen, ya. Kita nggak hadir live, berarti kita nggak ngisi absen. Itu gimana? Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Hanya saja nanti tidak dapat tambahan nilai 10%. Ya. Nanti tidak dapat tambahan nilai
10% dari Safa University untuk nilai akhir nanti. Ya. Itu lumayan loh, 10%. Nah, karena di Malik itu lumayan berat-berat matkulnya. Kemudian kalau misal kita ikut live, ternyata kita fokus dengarkan dosennya sambil buka-buka kitab. Wah, kita lupa nih, nggak absen tadi. Linknya udah hilang. Gimana? Ya sudah, berarti kita sudah tidak bisa absen lagi. Nah, karena hanya kesempatan itu hanya sekali. Ketika linknya dibagi, ya harus langsung absen. Ya, kalau tidak, ya nanti bisa jadi 5 menit sebelum live selesai itu linknya dihapus. Seperti itu, sama admin Maliknya. Ya, seperti itu. Jadi ketika live, ya antum nyimak dulu, nanti biasanya ditanya-tanya sama sayanya, ya hal sautul masmu, misalnya, apakah suaranya terdengar? Sautul wadih, wadih ya, wadih ya Ustaz, wadih ya Syekh, misalnya. Ya sudah, habis itu mulai sayanya jelaskan, nanti 5 menit atau 10 menit nanti muncul absennya. Kemudian yang diisi ketika absen apa? Yang diisi ketika absen itu nanti adalah, atau presensi ya, yang diisi ketika presensi atau kehadiran itu adalah nama dan NIM. Ya, nama dan NIM itu paling penting. Jadi NIM itu tidak boleh lupa. NIM itu tidak boleh lupa, harus dicatat. Karena itu nanti yang akan ditaruh ketika di ijazah, yang akan ditaruh ketika ujian, yang ditaruh ketika mengisi presensi atau kehadiran. Ya, jadi itu harus dicatat baik-baik dan tidak boleh lupa. NIM masing-masing silakan dicatat. Nah, kemudian ya di sini mulai lagi kuliah hari Selasa. Ya, berarti hari Sabtu sama Ahad kan libur. Sabtu Ahad libur. Hari Senin atau Selasa pagi tadi ya, jam 2 itu ada kuliah. Kemudian Selasa lagi di sini tapi dari jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 7:30 asar. Ya. Kalau di kita berarti jam berapa? Jam 10. Jam 10 sampai jam 11.30. Ya, jam 10 sampai jam 11.30 malam. Jam 10 sampai jam 11.30 malam. Ini nanti ada kuliah lagi Raudhatul Mutanazih. Ya, yang tadi kitab yang tadi ana jilat ini ya. Ini Raudhatul Mutanazih yang menjelaskan Syekh Aiman Musa. Nah, kemudian hari Rabu libur. Hari Kamis ada 2 kuliah khusus hanya firqah ula. Al-Kifayah. Al-Kifayah itu yang ini tadi. Yang ini Al-Kifayah ya. Syarah Bidayah fi Ushul Fiqh sama Al-Maqsidul Ma'mul. Ini saya nggak punya ya. Al-Maqsidul Ma'mul min Ma'arijil Qabul. Nah, ini ada 2. Berarti kuliahnya itu ada 2. Hari Kamis ini benar-benar lembur ya. Bagi yang ikut live ya. Mulai jam 10 sampai setengah 12, nanti bangun lagi jam 2 sampai jam 3. Ya, ada kuliah 2 matkul sekaligus di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat hanya ada 1 saja di jam 10 sampai jam setengah 12, yaitu Fathul Qadirul Mu'tal, Syarah Tuhfatul Atfal. Ya. Seperti itu ya. Ini untuk firqatul ula. Ya. Kalau firqah saniyah ya dilihat sendiri ada banyak, ada Madkhal ila Syari'ati wal Fiqh, ada Kalamit Thayyib, ya, ada Syarah Zadul Mustaqni, oh, itu Masya Allah, ya. Ada Syarah Zadul Mustaqni, ya. Syarah Zadul Mustaqninya ini dibagi jadi 3 dengan dosen yang berbeda-beda, jadi 4 ya, dengan dosen yang berbeda-beda, ya. Lalu bayangkan loh, ada 4 syarah itu dibahas 1 semester, setebal itu. Nah, Masya Allah. Hanya Malik ini memang agak berat ya. Ada satu fakta juga yang lumayan agak berat di Malik adalah ada kurang lebih 13 atau lebih ya, 13 mahasiswi Malik angkatan 1445 itu mereka akhirnya tidak bisa naik firqah dan mereka mengulang firqah pula nanti gabung sama 1446. Nah, kenapa begitu Ustaz? Iya, karena di Malik ketentuannya itu beda dengan Kusa. Kalau di Kusa, antum rosib itu masih bisa remedi. Remedinya ada setiap tahun.
Ya. Dan masih ada kemungkinan atau masih bisa naik firqah istilahnya. Masih bisa naik firqah. Yang penting ketika firqah 4 itu nanti semua maddah atau semua matkul itu harus najih semua agar bisa dapat ijazah S1 atau syahadah kusa itu. Kalau di Malik itu beda. Di Malik ada 3 fasal atau 3 semester kan. Ada semester 1, semester 2, semester 3 dalam 1 tahun. Ya, 1 tahun ada 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Ya. Kalau rosibnya itu kurang dari 3, ya, dalam ujian selama 1 tahun itu ya, ujian selama 1 tahun itu 3 semester, rosibnya hanya 2 atau hanya 1 saja, maka dia naik dari firqah 1 ke firqah 2, gitu. Ya, naik dari firqah 1 ke firqah 2. Kemudian yang rosib itu nanti, misal rosib 2, maka dia ikut apa namanya ujian dengan angkatan sebelumnya. Ya, remedinya itu adalah dengan mengerjakan ujian yang angkatan sebelumnya. Seperti itu. Kalau rosibnya 3 atau lebih, ya, misal dalam 1 tahun, ya, semester 1, semester 2, semester 3, secara akumulasi, ya, secara akumulasi, rosibnya itu 3 atau 4 atau 5 ya. Intinya 3 ke atas. Maka dia harus ngulang firqah dari awal. Dianggap rosib seluruh matkul. Ya, rosib 3 berarti dianggap rosib seluruh matkul. Misal, di fasal awal rosib 1, di fasal thani rosib 1 lagi, di fasal thalith rosib 1 lagi. Berarti dia dianggap rosib seluruh matkul dari fasal awal sampai fasal thalith. Dan dia wajib ngulang firqahnya. Berarti sekarang 1446, dia nanti turun lagi firqah ula lagi dengan 1447. Belajar lagi, ulang lagi dari firqatul ula. Nah, itu ya. Atau misal di firqah ula dia tidak ada yang rosib. Di fasal awal tidak ada yang rosib. Di fasal thani dia rosib 2. Nah, berarti kan sisa tinggal hanya 1 ya. Kalau 1 ini dia rosib lagi, rosibnya jadi 3. Dia harus ulang lagi firqah. Ternyata di fasal 3 kena ujian yang sekarang lagi deg-degan banget mahasiswa Malik ini ya. Kena ujian aku idul aimah. Rosib misalnya. Wah, akhirnya ya sudah, berarti dia harus ngulang dengan mahasiswa baru belajar dari firqah ula lagi. Dia tidak naik ke firqah saniyah, dia ngulang lagi dari fasal awal, dari semester 1. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti itu Allah alam apakah matkul ini masih ada di angkatan antum atau tidak. Jadi ada matkul aqaidul a'immah. Aqaidul a'immah itu kalau antum tahu di pasal 3 ya, pasal 3 aqaidul a'immah itu untuk apa namanya? Di semester 3 ya, semester 3. Itu untuk firqah 1 sampai firqah 2. Ya, kemudian kalau di KUSA kan soalnya itu 25 pilihan ganda kalau ujian ya. 25 pilihan ganda, KKM-nya 50. Berarti kalau di bawah 50 rosib. Kalau 50 ke atas berarti najih, tidak rosib, tidak gagal gitu ya. Nah, kalau di Malik KKM-nya itu 60. Ya, berarti di bawah 60 itu rosib. Di bawah 60 rosib gitu ya. Agak berat kan? Di bawah 60 itu rosib. Nah, yang aku itu laimah ini yang sekarang ini itu satu matkul itu membahas 7 kitab hanya dalam 1 semester. Ini yang pasal 3 ini ya. Baru mau ujian sih, belum ujian tapi baru mau ujian. Lagi pada rame-ramenya di grup. Nah, mereka itu 7 kitab dibahas dalam 1 semester. Anu bayangin, 1 kitab saja loh, kita kadang susah ya. Ini 7 kitab dibahas dalam 1 semester. Bukan hanya sampai di situ, ujiannya itu nanti sudah dikabarkan dari Idaroh, ujian Aqaidul A'immah, matkul Aqaidul A'immah, itu terdiri dari 100 soal pilihan ganda. Ya, 100 soal pilihan ganda.
Nah, bukan hanya 25 ya, di Kusa itu 25. Tapi Malik ini khusus matkul nahwu idul aimah di pasal 3 ini nanti itu 100 soal pilihan ganda. Nah, berarti kalau misal ingin dapat nilai 60, itu setidaknya kita harus betul berapa? Ya betul 60. Betul 60 soal. Nah, ini lagi lembur-lembur ya, mahasiswa Malik yang sekarang kelas 1 ini semuanya lagi pada lembur-lembur belajar ya, karena di matkul yang terakhir ini kalau tidak salah ya, Nafidul Aimah ini lumayan berat ya. Jadi didoakan ya, doakan. Nah, apakah tidak mungkin Ustadz dapat nilai mumtaz? Ya mungkin-mungkin saja, mungkin-mungkin saja karena lulusan Fakultas Malik juga ada yang dari Indonesia kemudian jadi mahasiswa lulusan terbaik. Ya, kan kita sudah pernah ada webinarnya dengan Ustadz Muhammad Alifian. Beliau kan lulusan Fakultas Malik terbaik. Bukan hanya ini, bukan hanya uh, angkatan untuk Indonesia, tapi angkatan seluruh dunia. Ya, itu dengan nilai martabat tertinggi. Nah, jadi bukan tidak mungkin juga, ya. Tapi tentunya butuh juhud yang lebih apa? Lebih tinggi ya. Beliau menyarankan adalah rajin-rajin ikut live. Ya, beliau menyarankan kepada mahasiswa adalah rajin-rajin ikut live. Karena kalau misal kita nggak ikut live, kadang ya feel-nya beda, gitu kan? Ya, sensasinya beda. Nah, meskipun kadang ya ngantuk, gimana, tapi ya diusahakan ikut live. Nah, seperti itu. Baik, itu seputar Kusa dan Malik. Kusa dan Malik kurang lebih seperti itu. Jadi antum silahkan bersungguh-sungguh. Ini bukan akhir, ini justru awal perjalanan antum untuk menuju kuliah yang sesungguhnya. Ini baru proses awal. Nah, kemarin senang, wah nama anak muncul, alhamdulillah, alhamdulillah itu kan dapat tim, alhamdulillah. Nah sekarang ini prosesnya belajar. Nah persiapkan itu semua yang antum butuhkan, butuh mukoror, beli mukoror, butuh tafrik, cetak tafriknya yang ada sekarang, gitu ya. Oh ya satu lagi, di Malik tidak ada tafrik, tidak ada tafrik. Jadi murni hanya mengandalkan audio rekaman. Kalau misal antum nggak hadir live, nanti akan dibagikan rekaman audionya di channel. Jadi hanya murni mendengarkan rekaman. Kecuali antum megang kitab, maka antum punya rujukan kitab. Nah, makanya kalau Malik sangat disarankan punya kitab. Ya, kalau Malik itu sangat disarankan punya kitab. Ya. Tapi kalau Kusa kan dua opsi ya, tafrik sama kitab. Ya. Tafrik saja insya Allah sudah mencukupi. Kalau pakai kitab juga ajiat gitu ya, lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau pakai tafrik saja itu sudah insya Allah sudah bisa dipakai untuk belajar. Untuk ujian itu insya Allah sudah mencukupi juga. Nah, tapi kalau pakai ada kitab juga, mukoror, itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau Malik hanya mengandalkan audio, nggak punya kitab, terus ya bukan berarti nggak bisa, bisa. Kan bisa pakai PDF Ustaz? Ya bisa, tapi antum harus juhudnya lebih tinggi lagi. Ya, mujahadahnya harus lebih tinggi lagi, bersungguh-sungguh dalam usahanya. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tidak semua orang sanggup belajar pakai PDF berjam-jam. Tidak semua orang itu sanggup belajar pakai PDF berjam-jam. Ya. Bagi yang tidak kuat, sana sarankan sekali beli kitab. Ya, beli kitab. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau misal tidak punya uang juga tidak masalah ya. Maka belajar pakai PDF juga tidak mengapa ya. Halal-halal saja tidak masalah. Tidak harus. Nah, ya. Intinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kan kalau diminta saran otomatis saya menyarankan yang terbaik. Ya, saya menyarankan yang terbaik. Nah, seperti itu. Baik, sudah jam 9 lebih 5 menit. Nah, pas. Sekarang sesi tanya jawab. Nah, Tafadhol yang ada pertanyaan mau bertanya secara langsung bisa raise hand atau angkat tangannya. Tafadhol Ustaz Muhammad Riki Mutakin. Nah, halo. Halo Ustaz. Ya silahkan.
Suaranya masuk, Ustaz. Masuk, masuk. 3 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, jam berapa rekaman materi kusa dibagikan? Dan apa namanya? Rekaman yang Malik juga. Kemudian yang kedua, apakah kitab yang baru sudah tersedia di BEM? Dan yang terakhir, apakah untuk ujian dari semester awal sampai akhir, baik itu kusa ataupun Malik, pilihan ganda semua atau ada esainya, Ustaz? Kurang jazakumullah khair. Baik. Nah, suara anak dari tadi itu jelas nggak sih? Ternyata headsetnya itu nggak ini loh. Pas ngomong ternyata suaranya di laptop. Ternyata nggak muncul di sini. Astagfirullah. Nah, jelas ya, insya Allah ya. Baik. Jadi pertama, apakah apa saja tadi ya? Kitabnya itu tersedia? Jawabannya yang terbaru-terbaru itu belum tersedia. Yang terbaru-terbaru itu belum tersedia. Tes tes. Halo. Nah, yang terbaru-terbaru itu belum tersedia, tapi yang lama masih ada. Itu pertama. Kemudian jam berapa materi kusa dibagikan? Jam 11 siang. Biasanya dibagikan itu di channel masing-masing. Channel masing-masing firqah. Ya. Kemudian ujiannya apakah pilihan ganda saja atau ada isai? Antum kira-kira siap nggak kalau 100 soal naqaidul aimah isai semua? Apakah ingin mau mengajukan kepada idaroh? Mau mengajukan kepada idaroh? Ya, apa namanya? Kayaknya kalau pilihan ganda saja ini kurang greget misalnya. Bisa nggak soalnya naqaidul aimah itu yang 100 dibuat isai semua misalnya? Bisa aja. Biasa aja ya, tapi idaroh tidak menyulitkan kita, soalnya itu hanya pilihan ganda saja. Semuanya hanya pilihan ganda saja. Mau pilihan ganda itu banyak yang rosib. Nah, apalagi kalau isai. Ya. Apalagi kalau isai. Pilihannya itu bikin bingung loh. Pilihannya itu bikin bingung. Ya. Ada A jawabannya, ada alif jawabannya ini. B jawabannya ini. Yang C jawabannya al-awal atau yang jim nanti jawabannya ini. Nah, yang dal nanti pilihannya al-awal wasalis. Misalnya 1 dan 3. Kemudian yang dal nanti ada lagi jawabannya jami'u masabak, semuanya benar. Atau yang kadang ketambahan lagi yang E adalah tidak ada jawaban benar. Oh, bingung lagi. Ya. Oh, kita pilihan ganda aja kita bingung kadang, apalagi sampai ada isainya. Tapi alhamdulillah termasuk rukhsah juga ya dari Daro itu tidak ada apa namanya? Tidak ada ini, tidak ada pilihan tidak ada isai. Semuanya hanya apa namanya? Pilihan ganda saja. Nah, tunggu sebentar ya. Kenapa kok sulit ya? Baik, ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Dimas Abdullah, silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana izin bertanya 2 hal. Yang pertama, durasi audio itu per materi berapa menit? Yang kedua, apakah ada simulasi sebelum ikhtibar Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Apa namanya? Durasi audio itu tergantung dari materi yang dibahas ya. Kalau misal yang dibahas itu ringkas ya. Kalau misal kusa ya. Berarti ini kan kusa ya, karena audio materi ya. Kalau live kan pasti sudah ada waktunya tadi ya. 1 jam sama 1 jam setengah. Dari jam 2 sampai jam 3, dari jam 10 sampai jam setengah 12. Berarti ya durasi live-nya segitu kan. Berarti audio materinya nanti rekamannya juga segitu. Tapi kalau kusa kan rekaman ya. Rekaman berarti sesuai uh, syarih, sesuai penjelas. Nah, kadang ada yang materinya itu panjang, bisa sampai 45 menit. Kadang ada sampai 1 jam. Contohnya akidah. Syekh Wahid Bali itu kadang panjang, sampai kadang 1 jam, 50-an menit. 55 menit. Tapi kadang ada yang pendek-pendek seperti tajwid. Tajwid itu
kadang kalau bahasanya ringkas mungkin hanya 15, 20 menit, 25 menit gitu. Nahwu juga sama. Nahwu kadang kalau ringkas itu, Nahwu itu kadang ringkas itu hanya 12 menit. Nahwu, ya. Syekh Khalid. Ya, apalagi Syekh Khalid itu kalau ngomong cepat. Ya, Syekh Khalid itu kalau ngomong cepat. Nah, jadi apa namanya? Bisa lebih ringkas. Ya, lebih ringkas seperti itu. Jadi tergantung matkul apa. Tergantung matkul apa. Nah, tergantung materinya, ya, bukan matkulnya, tergantung materinya. Kalau materinya itu sederhana, ringkas, maka penjelasannya juga ringkas. Tapi kalau materinya itu panjang yang dibahas, contoh misalnya ya, dalam matkul akidah yang dibahas apa? Tanda-tanda hari akhir misalnya. Itu pasti kan panjang ya. Ada 10 tanda hari kiamat, jadi dibahas semua ya pasti 1 jam lebih kan, kayak kajian. Nah, itu kalau Syekh Khalid misalnya lagi bahas materi nahwu misalnya, hanya definisi kalam misalnya, ya sudah, hanya sependek-pendek itu saja, tidak mungkin lebih panjang-panjang lagi. Apalagi Syekh Khalid itu kalau berbicara itu cepat, nah tidak terlalu tidak agak hadir ya, agak cepat. Nah, baik. Kemudian Ustadz Bambang Satria, silahkan. Oh, belum di ini ya, belum dibuka mic-nya. Silakan Ustadz Bambang Satria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk nanti pertanyaan ketika di ujian itu lebih diambil dari mukoror kitab atau tafrid ya Ustadz. Nah, itu saja Ustadz yang anak tanyakan. Afan, Syukran ulangi, jazak khairu. ulangi, Afan. Nah, untuk pertanyaan nanti di ujian, baik kusa ataupun malik, apakah pertanyaannya banyak diambil dari tafrid, penjelasan syekh, atau dari mukoror kitab Ustadz? Nah, Ustaz, Baik. itu saya tanyakan. Jazakumullahu khairan. Nah, sama saja. Tafrik sama muqarrar itu ya jadi rujukan, kan yang dibahas matannya ya. Tapi kalau lebih ke global itu mu'tamad ya kita ambil ke tafrik ya. Kita lebih ambil ke tafrik karena kan pembuat soal juga nanti kan syekhnya sendiri gitu kan. Jadi apa yang beliau sampaikan itu nanti yang dirojihkan pendapatnya ketika ujian gitu. Jadi kalau bisa ya fokus tafrik juga gitu ya. Tapi kalau misal untuk menambah pemahaman itu ke mukoror. Berarti yang di mukoror salah Ustaz. Yang enggak juga, yang mukoror juga betul gitu. Cuma kadang ada jawaban-jawaban ringkas yang syekhnya itu menginginkannya itu seperti ini gitu loh. Nah itu adanya di tafrik, di penjelasan syekhnya itu seperti itu. Nah kemudian Akhi Syauqi, Hatam, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Apa yang sebenarnya pertanyaan Ana ada dua Ustaz. Yang pertama mungkin sama kayak Akhi Bambang tadi. Mungkin boleh tolong diulang Ustaz karena tadi agak agak kurang fokus tadi Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang tadi tolong diulang lagi terkait jawaban tentang ujian tadi. Apakah pertanyaan itu lebih diambil dari tafrid atau mukoror? Karena qadarullah Ana udah beli kitab mukorornya Ustaz, yang Firqah 1 itu. Dan tiba-tiba Ana mungkin nggak fokus, ternyata jadwalnya beda kan Ustaz. Ada berapa jadwal yang diubah. Jadi berarti ada kitab yang nanti nggak akan Ana pakai karena seperti apa adab itu kan Ustaz ya, adab kan diganti sama tentang Sahih Al-Adhkar itu Ustaz. Ini yang pertama Ustaz. Mungkin tolong diulang lagi tadi Ustaz ya. Yang kedua, ini mungkin pertanyaan umum dari seluruh mahasiswa, mungkin dari orang tuanya juga Ustaz. Soalnya beberapa orang tua anak pengen lebih jelas jawabannya itu Ustaz, terkait sama karena jawaban anak ke orang tua juga mungkin kurang jelas Ustaz, mungkin di situ kurang yakin dia.
tentang legalitas kusa ini Ustaz. Yang dimaksud dengan, kan tertulis di modul kan, kalau kusa ini legalitasnya belum diakui. Itu apakah berarti sama dengan tidak legal Ustadz, atau ya tidak legal karena legalitas belum diakui? Apakah itu sama dengan tidak legal seperti halnya kuliah di luar sana? Tapi kan anak berhusnudzon, ini kan para masyayikh, mana mungkin mereka mendirikan kampus secara tidak legal gitu. Itu yang pertama Ustadz. Terus untuk menjawab ke orang tua itu bagaimana Ustadz? Karena tidak legalnya ini, karena kan khawatir nanti kalau kuliah ternyata tidak legal, tidak diakui oleh negara gitu Ustaz. Jadi jawabannya bagaimana lebih bagusnya untuk orang tua gitu, karena orang tua kan ingin tahu juga kita ini belajar apa. Nah, mungkin mungkin itu Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh bantu jawab? Ini Ustaz, sama terkait gelarnya ini Ustaz, karena kan sejak awal kan dikatakan kalau kusa ini belum, legalitasnya belum diterima, belum diakui. Lalu bagaimana mereka bisa mengeluarkan, para masyayikh itu bisa mengeluarkan tentang gelar itu Ustaz, sementara legalitas belum diterima. Namun mengapa mereka bisa melampirkan gelar LC itu Ustaz? Mungkin demikian Ustaz, mohon jawabannya agar mungkin lebih jelas bagi kami Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Nah, baik, Akhi Syauqi ya. Nah, yang pertama tadi terkait ujian ya, dari pertanyaan Ustadz Bambang, mungkin diulang lagi, adalah belajar fokus di tafrik tidak masalah ya, tapi yang di muqarrar itu juga bukan berarti tidak benar gitu ya. Jadi belajar, kalau pengen ringkas ya sudah ambil dari tafrik saja, karena di tafrik kan syarahnya tidak melebar, tapi kalau di muqarrar itu kan syarahnya melebar, panjang, syarahnya itu kan panjang. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti di muqarrar itu salah, tidak ya. Karena kan yang di muqarrar juga yang menjelaskan dosen-dosen itu sendiri. Contoh ya, di kitab Al-Mukhtasar fi Nahwu. Ini penulisnya Syekh Khalid. Kemudian yang di tafrik atau di matkul juga yang tafrik yang menjelaskan juga Syekh Khalid. Jadi sama, antara yang tafrik sama yang ini itu sama, persis. Jadi tidak mungkin ada salah. Contoh juga usul fikih Syekh Aiman Musa tadi kan. Kemudian kita pakai kitab rujukan Al-Kifayah misalnya kan, Syekh Khalid Al-Juhani. Apakah kemudian yang di sini ini salah dengan yang di tafrik itu beda misalnya? Sama, jawabannya sama. Cuma yang di sini itu penjelasannya lebih panjang. Gitu loh. Penjelasannya lebih panjang. Dan yang di tafrik itu lebih ringkas. Memberikan contohnya itu hanya 1-2 misalnya. Ya. Karena kan terbatas. Kalau contohnya 10 dikasih contoh 10 semua, durasi audionya kan semakin panjang. Seperti itu. Ya. Jadi kalau belajar pakai tafrik cukup, kalau pakai muqarrar juga boleh. Anak itu dulu fiqh ula juga belajarnya pakai muqarrar, nggak pakai tafrik. Anak pakai muqarrar semua belajar, dulu nggak pakai tafrik belajar itu. Ya, anak pakai muqarrar semua, baca kitab itu, kadang lembur-lembur sampai jam 1 malam, ya kadang sampai jam berapa itu kan. Al-Mukhtasar fi Nahwu itu sampai anak waktu itu ada rihlah ke pantai itu anak baca-baca itu sampai halaman terakhir, baca-baca terus seperti itu. Ya keluar juga ini kitab sama persis, ya tidak salah. Nah, itu pertama ya. Kedua terkait legalitas. Apakah legalitas ini maksudnya tidak legal itu atau gimana? Jawabannya tidak resmi. Tidak resmi, legalitas tidak resmi. Bukan ilegal tapi tidak resmi. Ya, bukan ilegal tapi tidak resmi. Kalau legal ya legal. Maksudnya izinnya ya izin, cuma belum resmi gitu loh. Untuk meresmikan itu prosesnya panjang. Ya, untuk meresmikan itu prosesnya panjang. Nah, pertama di negaranya sendiri dulu, di Mesir. Ya, tentunya untuk membangun sebuah jamiah, pasti kan harus ada office, harus ada gedung pusatnya, harus ada yang lainnya gitu kan, segala macamnya, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, itu mungkin beberapa syarat-syaratnya itu belum bisa selesai, makanya belum bisa mengajukan peresmiannya. Itu untuk di Mesirnya.
Kalau di Indonesianya gimana? Kenapa di Indonesia juga belum resmi? Nah, di Indonesia ini ribet ya. Karena di Indonesia itu ijazah itu diatur oleh dua lembaga, ada Kemendikbud sama Kemenak. Nah, kalau di luar negeri tidak ada. Di luar negeri itu yang mengurus ijazah itu hanya ya Kementerian Pendidikan atau Wizaratul Ta'lim namanya. Ya sudah, itu sudah ngurusin semua ijazah, ijazah semuanya, ijazah umum ataupun ijazah keagamaan. Nah, di Indonesia itu beda, ijazah umum diurusin sama Kemendikbud, sementara yang ijazah apa namanya jurusan keagamaan diurusinya sama Kemenak, jalurnya beda. Nah, di Kemenaknya ini yang susah, ya. Bahkan meskipun kampusnya sudah resmi, jangankan yang kampusnya di negaranya itu belum resmi ya, seperti Sofa University. Kampus yang di negaranya itu sudah resmi, di Indonesia itu kadang mengajukannya juga susah, gitu loh. Untuk mengakui ijazahnya itu loh susah. Nah, padahal di kampus asalnya di sana itu sudah resmi, tapi di sininya itu mengurusannya itu susah, gitu loh. Itu karena birokrasinya sendiri di Indonesia itu berat. Nah, prosesnya itu panjang seperti itu. Itu terkait legalitas ya. Jadi kalau kampusnya apakah tidak dapat izin, jangan dapat izin, cuma masih proses. Kalau tidak dapat izin ya sudah digusur dari dulu, sudah tidak ada pembelajaran sampai sekarang ini, ya kan? Apalagi Syekh Wahid itu, Masya Allah itu terkenal di Mesir, ya. Dosen kita itu terkenal loh, Syekh Wahid, Syekh Khalid itu apalagi majelisnya itu banyak, ya majelisnya itu ada, antum melihat di ini banyak. Syekh Aiman Musa sering diundang juga ke acara-acara, antum lihat di YouTube itu ada, ya. Nah, jadi dosen-dosen kita tuh ya sudah mafhum, ya istilahnya sudah masyhur di sana. Nah, sudah biasa ya sudah biasa dikenal oleh kalangan apa namanya masyarakat di sana juga. Ya. Itu kan berarti kemudian ini ilegal ya solusinya tidak jelas itu tidak. Semuanya insya Allah sudah aman. Hanya masalah meresmikan itu butuh proses. Dan tentu setiap negara untuk meresmikan suatu lembaga ada syaratnya tersendiri. Ya, misalkan di Mesir ya, di Indonesia saja kita tahu ya, untuk meresmikan sekolah, ya, PKBM misalnya, itu harus ada izin operasional. Sudah ada izin operasional, apakah sudah bisa selesai belum? Masih ada harus akreditasi, ya kan? Masih macam-macam prosesnya, tidak hanya sampai di situ tok. Nah, seperti itu, makanya prosesnya itu panjang. Kalau ijazahnya gimana? Apakah bisa dipakai? Jawabnya bisa untuk daftar di lembaga-lembaga swasta. Ya, lembaga-lembaga swasta. Kalau lembaga negeri ya tidak bisa. Nah, kalau gelarnya boleh nggak dipakai? Boleh, ya. Boleh dipakai. Misalnya Abdullah LC, misalnya. Boleh dipakai? Boleh. Ya, tapi kalau ditanya apakah resmi? Jawabannya belum resmi. Tapi gelarnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah, jadi bisa. Begitu ya. Semoga bisa menjawab. Nah, baik. Kemudian dari chat ada ya pertanyaannya. Saya belum baca dari chat. Nah, jadi pertama, apakah nanti ada tugas akhir seperti skripsi? Wah, skripsi tidak ada di KUSA. Ataupun di Malik tidak ada. Dulu itu pernah ada yang namanya Manakul Manahijul Bahas. Ya. Manahijul Bahas itu dulu ada di Fakultas Malik, angkatannya Setoki ya. Kemudian ketika disuruh membuat 20 halaman saja, sebuah pembahasan bahas sebenarnya, ya itu tapi ternyata banyak mahasiswa yang kesusahan, apalagi di deadline, hanya beberapa hari gitu kan, akhirnya dihapuskan tugas itu sudah tidak ada lagi. Nah, izin bertanya, visi misi sampai diberikan kuliah gratis ini apa ya Ustaz? Nah, antum ini belum baca berarti, malah ta'rifinya belum dibaca, nanti bisa dibaca ya. Nah, lalu dosennya dari mana? Dari Mesir, ya. Dari Mesir. Kemudian apakah ada PDF mata kuliah dan kurikulum secara detail? Nah, barusan tadi di-share. Ya, PDF mata kuliahnya tadi di-share kan? Dan kurikulumnya selama 4 tahun tadi kan di-share. Firqa Ula apa saja, Firqa Saniyah apa saja, Firqa ini ada semuanya. Siapa tinggi dari KUSA ini dan apa manhajnya? Nah, ini jangan baru ini.
Antum belum pernah baca malah ta'rifinya. Nah, nah, jadi Syekh Wahid itu sebagai rektornya, dekannya Syekh Khalid Al-Juhani. Nah, kan sudah sering juga eh, dibahas oleh asatidzah. Ustaz, boleh diulang matkul apa saja yang diganti dosen dan tafrik apa saja yang masih bisa dipakai? Di awal tadi ya pembahasannya. Nah, itu di awal tadi pembahasannya. Nah, kemudian ini thoriqah apa namanya? Nanti insya Allah dibagikan ya di grup ya. Ana akan membagikan sedikit thoriqah belajar ke antum dan antuna ya. Nah, kalau mengajar formal di sekolah tergantung. Ada sekolah yang mau menerima, ada yang sekolah yang tidak mengakui gitu kan. Kalau misal sekolahnya pondok ya atau yang sejenisnya itu bisa-bisa saja insya Allah. Tapi kalau dipakai untuk akreditasi dinas, ya tentu saja tidak bisa karena ijazahnya belum resmi. Nanti yang ketinggalan itu di awal nanti Ana bagikan aja di grup ya. Nah, insya Allah tadi sudah ada. Ini terakhir ya sebelum kita tutup ya. Nah, sudah jam 21.26 ya. Secara apa namanya? Unjuk tangan sudah tidak ada lagi kan yang mau bertanya. Nah, ini Ana akan bagikan bagaimana sih prosesnya kita belajar di PUSA misalnya, kita nyimak materi. Kalau kita ada tafrik itu enak kita sambil baca-baca tafriknya. Ini misal ya, ini nahwu misalnya ya. Ini nahwu nih, ini tafrik nahwu dengan dosen Syekh Khalid Al-Juhani kan. Madatun nahwu ya kan, kelihatan nggak layarnya? Nah, kemudian ada al-muhadaratul ula. Nah, ini tulisan ini semua ini adalah ucapannya Syekh Khalid Al-Juhani. Ya, kita akan coba play ya di sini ya. Nah, ini share ya. Loadingnya lama ya. Share audio ya. Mana share audio ini? Suaranya kedengeran nggak? Suaranya materi PUSA. مادة النحو Kedengeran nggak? الفرقة الأولى من كتاب المختصر في النحو شرح الدكتور خالد الجهني. Nah, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات، وهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات علم النحو من كتاب المختصر في النحو. وفي هذه المحاضرة سنتعرف إن شاء الله تعالى على مبادئ علم النحو وأهمية دراسة علم النحو. قال المؤلف عفى الله عنه التمهيد وفيه ini seperti itu ya. فصلان. Jadi kalau الفصل الأول sambil memutar audionya, ini kan audionya juga sudah ada di YouTube ya. Jadi kalau mau ke YouTube-nya langsung nyimak audionya juga sudah bisa sebenarnya. Nah, tapi nanti secara resmi kan dibagikan di Telegram itu. Nah, jadi sambil diputar audionya, sambil ngelihat ke tafriknya. Gitu. Sambil dilihat tafriknya, saya ngomong apa, itu kan sambil dilihat di tafriknya, belajar. Kemudian nanti kalau ada poin-poin yang penting, misalnya, ya kita ada apa namanya, apa sih namanya, ada hal-hal yang kita ini kayaknya penting nih, harus kita kasih apa namanya tambahan khusus misalnya poin, maka kita blok misalnya ya. Nah, di sini misalnya ini misalnya ya. Nah, ini. Nah, kalau enaknya punya tafrik ya atau punya yang cetak itu jauh lebih aman ya. Yang cetak, jadi kita sambil pasang TWS misalnya ya, yang punya ya, atau misal sambil di play HP-nya atau ini kita sambil buka tafriknya, belajar yang penting-penting kita blok. Penting-penting kita blok. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika mau ujian, kita tinggal utamakan poin yang kita blok-blok tadi ya. Utamakan kita poin yang blok-blok tadi, kita baca, kita ulang-ulang, gitu kan. Seperti itu.
jadi lebih ringkas. Ya. Nah, tafrik di sini kita lihat ada 59 halaman. Ini kalau nahwu ya. Kalau yang lain bisa jadi lebih banyak kan, akidah bisa mungkin sampai 100. Masa ya kita mau baca 100 halamannya nggak mungkin. Ya, kita baca yang poin-poinnya saja, yang penting-penting gitu kan. Kalau misal mau ujian. Tapi kalau selama belajar ya kita dengarkan, kita baca semuanya. Nah, tapi kalau mau ujian kita lihat mana nih yang apa namanya penegasan-penegasannya seperti itu. Ya. Tapi kepahaman materi tentu yang utama. Nah, mana dicoret-coret. Ya sudah ya. Nah, baik, mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, jika ada pertanyaan nanti bisa japri admin BEM atau yang lainnya. Nah, ada satu lagi, Syauki. Tafadhol, akhi Syauki. Terakhir ya, setelah ini ditutup. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Ini Waalaikumsalam. terakhir mungkin. Jazakumullah khair atas jawaban yang tadi Ustaz, insyaallah mafhum insyaallah. Ini terakhir Ustaz terkait muqarrar tadi Ustaz ya. Nah, karena kan kebetulan ana udah terlanjur beli. Jadi ana harus fokuskan di situ kan Ustaz ya. Nah, terkait ini Ustaz kan ada contohnya seperti mungkin ada dua contoh ya. Contoh yang pertama itu seperti madah usul fiqih Ustaz. Madah usul fiqih ini kan yang ngajar ana lupa Ustaz. Yang jelas muqarrarnya itu yang ana beli dari Kusa Ustaz. Dari apa? Ana beli di Shopee Ustaz, beli di akunnya BEM itu Ustaz. Nah, di Shopee-nya BEM ana mendapatkan muqarrar kitab Al-Kifayah Ustaz. Al-Kifayah Ustaz ya. Al-Kifayah syarah Libyatul Mutafaqih Ustaz ya. Nah. Al-Kifayah itu usul fikih Ustaz ya. Iya, terus? Usul fikih ya Al-Kifayah Ustaz. Nah, setelah itu ana coba kan ada ana lihat di manhaj itu Ustaz ya. Manhaj ya kurikulum Kusa itu ana coba scroll dari awal mau lihat kitab-kitab yang dipakai Ustaz ya. Terus ada juga Ghayatul Ma'mul Ustaz. Ghayatul Ma'mul syarah Libyatul Ushulul Fiqih Ustaz ya. Berarti kan di situ ada dua Ustaz. Masing-masing ini kan masing-masing kitab menjelaskan satu matan yang sama. Namun dua kitab ini kan jelas berbeda Ustaz ya. Terkait penjelasan dari satu matan yang sama. Jadi kitabnya berbeda. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal Ustaz. Nanti misalnya ujian ikhtibar usul fiqih. Nah, itu kan ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, kalau yang paling tepat ya Ustaz ya, itu pasti dari tafrik Ustaz ya. Tafrik. Namun nanti kalau misalkan kata Ustaz kan, kalau yang di Muqarrar itu insya Allah ada juga nanti kalau di ujian ada pertanyaan terkait pertanyaan, jawaban itu insya Allah ada juga di Muqarrar. Nah, untuk Muqarrarnya ini Ustaz, itu kan kalau kita punyanya yang Al-Kifayah, otomatis yang Ghayatul Ma'mul itu bagaimana Ustaz? Apakah memang kita harus memilih dari dua kitab ini, atau memang kita fokuskan waktu ujian itu, kita fokuskan belajar di tafrid. Namun untuk pemahaman, kita coba baca-baca di Muqarrar. Ini mungkin untuk evaluasi waktu-waktu ujian Ustaz. Ada lagi Pas ujian itu, apa Ustaz? Ya, Anda sudah nangkep pertanyaannya maksudnya. Mungkin itu Ustaz. Karena banyak juga Ustaz. Iya, contohnya kayak Ghayatul Murid Ustaz. Kan apa ya syarah ini ya, yang dijadikan rujukan untuk tajwid Ustaz ya. Nah, itu nanti yang diambil dari, karena baca nanti kan Ghayatul Murid itu nanti keluar juga nggak pertanyaan dari Ghayatul Murid itu di dalam ujian tajwid. Demikian juga usul fikih. Mungkin itu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ana mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Nah, ini terakhir ya. Karena sudah malam, takutnya yang di Indonesia bagian timur ini larut. Nah, Ghayatul Ma'mul sama Al-Kifayah, dosen yang mensyarah itu loh sama-sama Syekh Khalid Al-Juhani. Ya, tidak salah itu sama ya. Sama saja, jadi ya bahasanya sama saja. Sama seperti Hidayatul Rasyidah sama Al-Kalimatus Sadidah, itu sama saja, orangnya yang mensyarah sama. Ya, mungkin bedanya hanya beda penerbit ya, kalau tidak salah, ataupun
apa namanya, hanya beberapa tafsir saja yang mungkin dibedakan. Tapi secara global itu sama dan benar. Kemudian yang keluar di ujian itu yang mana? Yang jelas yang keluar adalah yang dari tafrik. Itu jelas karena itu kan penjelasan dari dosen. Tafrik itu kan adalah ucapan dosen. Ya, ucapan dosen yang otomatis apa yang disampaikan dosen itu yang nanti akan diujikan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misal kita belajar pakai mukoror, apa kemudian nanti tidak keluar di ujian? Ya keluar juga karena yang di mukoror itu nanti apa namanya? Yang dibahas kan matan yang sama, ya, yang dibahas matan yang sama. Ya. Kalau misal kita hanya pakai salah satu mukoror saja gimana? Apakah mencukupi? Ya. Jawabannya mencukupi. Karena yang dibahas itu matannya. Yang penting adalah pemahaman kita terhadap matan tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi mukoror itu tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan mukoror itu harus pakai